Selamat datang di dunia novel. Episode 6243 Naga yang kuat tidak akan mengalahkan ular lokal. Di luar tembok pembatas terdapat hamparan bunga berwarna ungu. Itu pasti mimpi ungu naik ke surga yang disebutkan oleh Jie Shanxian. Meskipun bunga ungu menutupi area yang luas, namun kepadatan cakupannya tidak tinggi. Sederhananya, sebagian besar telah dikumpulkan. Namun, Chu Feng lebih memusatkan perhatiannya pada 4 karakter Sekte Abadi 7 Alam. Sekte Abadi 7 Alam? Saya ingat di antara ras kuno yang menyerang Zhu Tianhe, bukankah ada paviliun Abadi 7 Alam? Apakah ada juga Istana Abadi 7 Alam, Rumah Abadi 7 Alam, dan Sekte Abadi 7 Alam? Para guru roh dunia ini sangat ambisius. Sepertinya mereka semua ingin menjadi penguasa 7 alam. Hahaha. Egi menggoda sambil tersenyum. Chu Feng memandang Jie Shanxian. Senior, pernahkah Anda mendengar tentang Sekte Abadi 7 Alam? Tidak. Tapi dari nama ini, kamu bisa tahu bahwa tebakanku benar. Ras kuno yang menempati tempat ini memang sekelompok spiritualis dunia. Tidak ada pintu seperti itu sebelumnya. Sepertinya mereka sudah lahir. Dan kenaikan bunga ungu ke surga ini, sisanya adalah produk cacat yang bagus seharusnya dimurnikan oleh mereka. Sekte Abadi 7 Alam ini tidak boleh diremehkan. Jie Shanxian memandangi sisa bunga ungu dengan penyesalan di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata Jie Shanxian, Chu Feng juga tahu mengapa dia memilih sebagian besar tetapi meninggalkan beberapa. Ternyata selebihnya merupakan produk cacat. Tapi sepertinya bisa juga disempurnakan, kan? Chu Feng melangkah maju, mengamati dengan cermat dan kemudian berkata kepada Jie Shanxian, "Tidak apa-apa. Tapi aku tidak tahu apakah ini barang tanpa pemilik." Chu Feng, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Sekte Abadi 7 Alam ini tidak terlihat lemah. Lebih baik kita tidak menonjolkan diri di sini. Nanti aku tanya. Kalau tidak ada jawaban, aku perbaiki saja. Jika ada tanggapan dan mereka tidak mengizinkan saya, kami akan berhenti berlatih. Ingat, naga yang kuat tidak akan menekan pengecut lokal. Jika mereka mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan menganggapnya serius. Kami di sini bukan untuk menimbulkan masalah, mengerti? Jie Shanxian diam-diam memperingatkan. Senior, jangan khawatir. Saya memiliki kulit yang tebal dan tahan dimarahi. Namun, saya menyimpan dendam. Jika mereka berani memarahi saya pasti akan merepotkan mereka nanti. Mendengar ini, Jie Shanxian tidak bisa menahan senyum. Segera dia berjalan ke depan, membungkuk hormat ke pintu, lalu bertanya dengan keras, "Nama saya Shenji. Saya tidak memiliki sekte atau sekte. Saya adalah seorang spiritualis dunia yang berspesialisasi dalam seni formasi. Saya sudah lama mendengar bahwa mimpi ungu kenaikan ke surga adalah objek budidaya langka, jadi saya datang ke sini secara khusus, tetapi saya tidak tahu apakah benda itu memiliki pemiliknya." Begitu Jie Shanxian mengucapkan kata-kata ini, sebuah suara terdengar dari pintu. Mimpi ungu kenaikan ke surga ini memang ditanam oleh Sekte Abadi 7 Alam kami, tetapi ditempatkan di sini agar dunia dapat mengambilnya. Jika kamu memiliki kemampuan untuk memperbaiki benda ini, kamu dapat memperbaikinya. Saya khawatir jika kamu tidak memiliki kemampuan tersebut, kamu akan diracuni oleh mimpi ungu ini. Hal buruk ada di depan. Jika kamu diracuni, kamu akan mati. Kami tidak akan peduli padamu. Suara di dalam pintu itu juga seorang wanita, meskipun dia berjanji akan memurnikan bunga ungu itu. Tapi ada sedikit rasa jijik dalam kata-katanya. Oke, mengerti. Jie Shanxian tidak mengucapkan terima kasih lagi,
dan ekspresi hormat di wajahnya sebelumnya benar-benar hilang. Dari nadanya, Chu Feng bisa merasakan Jie Shanxian sedikit marah. Pada saat yang sama, pesan rahasia dari Jie Shanxian juga menarik perhatian Chu Feng. Chu Feng, jangan pamerkan garis keturunan penghalangmu. Aku bisa memperbaiki sisa-sisa ini sendiri. Tunggu saja aku di samping. Jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama. Setelah mendengar pesan rahasia dari Jie Shanxian, Chu Feng berdiri di samping dengan patuh. Setelah itu, Jie Shanxian menggunakan teknik rahasianya dan melihat bahwa kekuatan penghalang menutupi semua mimpi ungu dan naik ke langit. Jie Shanxian tidak menahan apapun. Sekilas Chu Feng bisa melihat betapa kuatnya teknik rahasia ini. Dikatakan bahwa kenaikan bunga ungu ke surga itu beracun. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan langsung memperbaiki semuanya. Bukankah itu akan mengorbankan nyawamu? Di dalam gerbang formasi, suara wanita itu terdengar lagi. Tampaknya penglihatannya tidak sebaik Chu Feng, dan dia tidak menyadari betapa kuatnya teknik rahasia Jie Shanxian. Orang bodoh hanya suka mencari kematian, kenapa aku harus peduli padanya? Tapi kemudian suara seorang pria terdengar dari dalam gerbang formasi. Ya, kurangnya kemampuan dan keserakahan memang merupakan masalah umum orang-orang bodoh ini. Itu saja. Jika kamu suka mencari kematian, biarkan saja dia pergi. Wanita itu menjawab, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Bahkan kata-kata sebelumnya lebih seperti omelan daripada kekhawatiran. Ras kuno ini benar-benar menyebalkan. Bahkan jika orang-orang itu tidak membicarakan Chu Feng, Egi tetap merasa tidak bahagia. Adapun Chu Feng, dia tetap diam, tetapi mengamati Jie Shanxian. Karena Chu Feng memperhatikan bahwa wajah Jie Shanxian telah berubah dan kemarahannya sudah muncul ke permukaan. Adapun pria tua, pria muda, wanita dan pria di dalam gerbang formasi, mereka dengan cepat berhenti berbicara. Chu Feng bisa membayangkan ekspresi mereka, dan mereka pasti sangat terkejut. Karena Jie Shanxian tidak hanya secara langsung menunjukkan kekuatan formasi naga langit kelas 1. Yang paling penting adalah di bawah kedok teknik rahasianya, bunga ungu itu berubah menjadi api dan berkumpul ke arah yang sama. Senior, kamu memperbaikinya terlalu cepat. Apakah kamu ingin berpura-pura diracuni setelahnya? Chu Feng diam-diam menyampaikan pesan itu kepada Jie Shanxian. Chu Feng khawatir Jie Shanxian akan menimbulkan terlalu banyak kebisingan. Sekte Abadi 7 Alam mengklaim bahwa itu adalah benda tanpa pemilik dan dapat disempurnakan sesuka hati. Namun karena metode rahasia dari Jie Shanxian, dia salah paham. Apa yang perlu ditakutkan dari Sekte Abadi 7 Alam? Saya hanya ingin mereka melihat kekuatan saya. Jie Shanxian diam-diam menyampaikan pesan itu kepada Chu Feng. Chu Feng menebak dengan benar. Sejak wanita yang membuka gerbang batas menunjukkan sikap menghina, Jie Shanxian telah memanfaatkannya. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa naga yang kuat tidak mengalahkan ular lokal? Kami di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Chu Feng masih ingin membujuknya. Berhenti bicara, mereka hanyalah pengecut lokal. Saya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan jika saya menimbulkan masalah. Jie Shanxian berkata diam-diam. Mengapa Jie Shanxian ini begitu bodoh? Kamu melakukan kebaikan padanya, tapi dia malah membencimu. Egi sedikit tidak senang. Dia selalu seperti ini, tidak peduli siapa Anda. Jika Anda berani tidak menghormati Chu Feng, Egi tidak akan bahagia. Tapi Chu Feng tidak marah. Sebaliknya, dia berkata kepada Egi, "Ratuku, kamu benar sebelumnya." Jie Shanxian senior ini, meskipun usianya relatif sederhana,
Dia biasanya baik-baik saja dan sangat terukur ketika dia rasional. Tapi begitu dia marah, dia akan langsung kehilangan akal sehat. Chu Feng sedikit tidak berdaya, tapi dia juga merasa Jie Shanxian agak manis. Orang cenderung menjadi lebih pintar seiring bertambahnya usia. Ini tidaklah sulit. Jika Anda terlalu menderita, secara alami Anda akan memperoleh lebih banyak otak. Sebaliknya, jarang sekali bisa mempertahankan sifat asli seseorang setelah hidup sekian lama, seperti Jie Shanxian. Segera, Jie Shanxian mengangkat semua mimpi ungu ke surga dan memadatkannya menjadi sebuah pil. Setelah meminum obat mujarab, Jie Shanxian melihat ke arah gerbang. Kenaikan mimpi ungu ke surga tidak lebih dari itu. Lain kali, tanam lebih banyak varietas yang kualitasnya lebih baik dan toksisitasnya lebih tinggi. Jika tidak, maka tidak akan menarik. Jie Shanxian sebenarnya ingin memprovokasi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan membawa Chu Feng pergi dengan cepat, bahkan tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menjawab. "Senior, bagaimana kalau kita menyamarkan beberapa wajah lagi?" kata Chu Feng. "Penyamaran macam apa yang kamu pura-pura takut pada mereka? Jika mereka memiliki kemampuan, mereka akan datang ke sini. Saya ingin melihat kemampuan apa yang mampu dimiliki oleh sekte abadi 7 alam miliknya. Apakah mereka layak meniru nama istana suci 7 alam saya? Ngomong-ngomong, kamu tidak diperbolehkan mengubah penampilanmu lagi. Hanya wajah ini. Jika terjadi sesuatu, aku akan mendukungmu," kata Jie Shanxian kepada Chu Feng dengan nada peringatan. Chu Feng tidak berdaya. Mengapa mereka berdua bersama? Jie Shanxian ini lebih seperti junior. Tapi dia hanya bisa menjawab, "Saya mendengarkan Anda." Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.